Halo, assalamualaikum. Selain seri POVA, kayaknya seri Camon ini atau Camon dari Tecno adalah seri yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau ini dia menonjolkan kamera sepertinya. Cam itu buat kamera. Nah, ini dijual di Indonesia mulai tanggal 14 Desember ini. Nanti sore kayaknya ya di Shopee dengan harga yang beragam. Buat warna Eco Blue sama Black itu dari mulai harga Rp3.499.000 dan yang Mondrian Edition ini dari harga Rp3.699.000. Beda Rp200.000 ya. Semuanya dijual dalam varian RAM 8GB plus storage 128GB. Masih ada virtual RAM 5GB lagi ya buat yang mau ngitung virtual RAM. Sama ada yang eksklusif box kayaknya di harga Rp3.999.000. Plus extended warranty 6 bulan dan LCD protection 100 hari ya. Oke, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan stok saja. Linknya ada di deskripsi. Yang akan saya unbox ini yang Mondrian Edition. Saya juga penasaran sih apa yang dimaksud Mondrian Edition. Kalau nggak salah bisa berubah warna back covernya ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan yang menarik atau yang jadi keunggulan dari seri Camon ini pasti kameranya. Dimana kameranya punya setup yang unik di belakang. Jadi kamera belakangnya ada 3 tapi nggak ada ultra wide. Justru dia memilih kamera utamanya 64 MP bright night portrait. Ada OIS dan laser fokusnya ya. Kemudian kamera kedua itu buat portrait tapi bisa telefoto atau zoom 2 kali optikal juga dengan resolusi 50 MP dan focal length-nya 50 mm. Yang ketiga itu kamera buat bokeh dan kamera depannya 32 MP clear selfie kamera. Punya bezel yang slim katanya dan layarnya Full HD Plus 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz. Prosesornya Helio G96 octa-core 4G ya dan punya NFC juga. Lalu baterainya 5000 mAh dengan 33 watt flash charge, sisanya kurang lebih standar lah ya. Kita lihat dulu apa yang disertakan dalam paket penjualannya. Tapi terakhir saya mau sebutkan dulu nih, dia punya sertifikasi dari TÜV Rheinland buat low blue light. Oke, sekarang kita unbox dulu ya. Ya, kelengkapannya super lengkap. Ada soft case-nya seperti ini. Kalau ngelihat tombol powernya bikin bolong, artinya fingerprint scanner-nya ada di pinggir ya. Lalu ini dia kabel charging atau kabel datanya dengan aksen orange tipe A ke tipe C ya, type A to type C. Dan ini dia kepala charger 33 wattnya Tecno Flash Charge berjalan di 5 volt 3 ampere 15 watt atau 10 volt 3,3 ampere maksimal 33 watt ya. Dan masih dapat headset juga dengan tipe half in ear seperti ini. Kabel ini jack 3,5 mm ya. Nanti smartphone-nya kita lihat masih ada jack-nya atau enggak. Karena nggak dikasih adapter sih harusnya ada. Kemudian ini adalah buku garansinya. Ada tambahan 6 bulan garansi buat yang bayar lebih. Kalau enggak dia 12 plus 1 ya garansinya. 12 plus 1 bulan. Ini bukan yang bahasa Indonesia, salah masuk ini. Kayak bahasa Rusia gini. Kemudian yang ini buku penggunanya atau manualnya sih udah bahasa Indonesia ya. Petunjuk pengguna. Modelnya CI atau CL8N itu. Punya NFC dan layout kamera belakangnya atau frame-nya sudah kekinian banget ya. 2 bulatan besar dan ini terakhir ada SIM tray ejector. Yuk kita langsung lihat smartphone-nya. Frame-nya sih udah menawan ya, warna putih seperti ini. Kita dorong ke atas aja, bisa nggak? Oh, nggak bisa, harus dibuka plastiknya. Seperti penampakan kardusnya ya. Ada daerah-daerah yang dipotong, mungkin nanti arsirannya atau warnanya beda. Dan ini menonjolkan OIS-nya nih, Tecno Camon OIS. Bacanya Camon apa Camon ya? Saya kurang tahu. Silahkan teman-teman yang tahu komen aja. Dan penampakan frame kameranya menegaskan kelebihannya di soal sektor kamera ini ya. Flash-nya ada 4 di belakang, LED-nya. Buat flash dan ini buat lasernya sepertinya yang titik 2 itu. Jadi OIS portrait lens 24 sampai 50 mm focal length-nya dengan bukaan lensa f1.6 sampai 2.0. Variabel ya, berarti bukan lensanya, mantap. Yang ini berarti kamera yang OIS 64 MP-nya nih. Dan ini yang buat bokehnya ya.
Oke, seperti ini sisi kanan, ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Rada beda sedikit warnanya, putihnya. Yang ini volume rocker, tidak ada tekstur keduanya. Di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation, dan ini adalah lubang-lubang earpiece-nya. Jadi earpiece-nya ngadep ke atas. Ini ininya ya, sensor untuk proximity sih biasanya. Oke, semoga ini loudspeaker-nya stereo juga. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka. Dan ya, tipenya sandwich dengan triple card slot ya. 2 slot nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Buat yang suka foto-foto dan banyak banget hasil fotonya, taruh aja di micro SD ya, yang arsip, biar nggak memberatkan sistem juga. Usahain sih jangan install aplikasi di micro SD ya. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, makanya dapat headset tadi, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Nah, bisa dilihat, sebelum masuk ke frame pinggirnya itu, dari back cover ada list warna hitam dulu ya. Kalau secara look sih ini fresh banget. Semoga juga hasil kameranya memuaskan. A few moments later. Kita akan cek dulu di setting untuk storage-nya nih. Storage terpakai berapakah dari 128 GB? Terpakai 18,32 GB. Free-nya 109,68 GB. Nah, apakah sudah ada ini? Sudah ada memfusion? Bentar, di special function. Sudah ada ya, memfusion-nya 3 GB by default. Jadi 109 GB tadi bisa ditambah 3 GB lagi kalau kamu matikan memfusion-nya. Pilihan memfusion-nya sendiri ada 2, 3, dan 5 GB. Sekarang kita lihat about phone-nya. Sini Tecno Camon 19 Pro, CL8N, Helio G96, Android 12 dengan security update di 5 Agustus 2022 ya. Kemudian kamera depan 32, kamera belakang 64 MP, triple kamera, storage 128, RAM-nya 8 plus 3. Kemudian baterainya 5000 mAh, layarnya Full HD+, 120 Hz, dan kita bisa lihat di sini nih, kalau mau lihat untuk frame rate-nya atau refresh rate-nya, 120 Hz atau 60 Hz bisa pilih ya, kalau enggak auto switch juga bisa, mantap. Nah, saya tadi udah setup untuk fingerprint-nya, kita tes sedikit yuk. Instan sekali pemirsa, kita tunggu sebentar. Nah, ini gagal. Nah, ini instan. Tunggu lagi. Instan lagi. Instan banget ya. Sekarang untuk face unlock. Ya, cepat juga ya face unlock-nya, dan seperti biasa iOS raise to wake-nya udah otomatis menyala. Mantap, tinggal pakai berarti ya. Sekarang kita tes atau cek ada fitur apa saja di kameranya. Ada film tuh. Ini buat bikin vlog itu udah ada filter sama transisinya ya. Nah, buat video perekaman bisa sampai 2K maksimal. Ini nggak bisa pilih frame rate gitu ya. Cuma bisa ada ultra steady. Video quality, iya. Sayangnya tidak bisa pilih frame rate, 60 fps nggak ada ya. Kalau yang ini, yang telefoto, maksimal Full HD, tapi ada stabilisasi juga, mantap. AI cam 64 MP bisa diaktifkan dari situ ya. Kemudian ada beauty, portrait, super night. Oke, super night-nya bisa pakai yang portrait juga. 2 kali. Ntar kita lihat mode lengkapnya ada apa aja. Film, video, AI cam, beauty, portrait, super night, air shot, short video, pro, slow motion, panorama, dokumen, time lapse, sama sky shot. Saya lihat di websitenya Tecno, ini bisa ganti background langit ya. Oke, kemudian untuk pro mode-nya, lengkap. Ada manual exposure, fokus bisa diganti juga, mau single atau continuous kalau autofocus, atau manual bisa, white balance. Kemudian ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/1500 detik sampai dengan 30 detik, dan ada exposure compensation juga. Kalau kamera depan, cukup wide. Ya, ini dia Tecno Camon 19 Pro dengan varian Mondrian Edition yang katanya bisa berubah warna back cover-nya. Ini warna putihnya kece banget, matte ya. Kayak frost glass gitu si finishing back cover-nya. Kira-kira dengan harga 3 jutaan sampai hampir mendekati 4 juta.
Bisakah Tecno meyakinkan pembeli dengan kemampuan kameranya? Nanti kita simak ya, flash sale atau pre-order atau penjualan pertamanya di Shopee, seperti apa animonya. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan info soal Tecno ini, bisa follow sosmednya Tecno ya. Di Instagram mereka aktifnya @tecnomobileindonesia. Gimana pendapat pertama teman-teman setelah tahu spek, fitur kameranya, dan harga dari Tecno Camon 19 Pro ini? Oh iya, saya lupa jelaskan bahwa dia menggunakan sensor RGBW ya. Biasanya kalau sensor kamera smartphone itu RGGB, jadi 2 pixel buat green. Kalau ini pixel buat greennya diganti dengan white, dan juga menggunakan lapisan lensa yang tadinya plastik diganti dengan gelas atau kaca, jadi bisa mendapatkan masukan cahaya yang lebih banyak sampai 208%. Itu kebetulan tadi saya baca dulu di websitenya Tecno. Nanti pembuktiannya kita di video review seperti biasa ya. Tapi so far saya senang megangnya, feelsnya enak. Bobotnya lumayan ada, jadi tidak terlalu ringan dan bikin kesannya jadi solid. Ya ini juga nggak ada kopong-kopongnya sih back covernya. Gimana teman-teman buat harga segitu? Menarik nggak Tecno Camon 19 Pro dengan kamera yang punya OIS, laser autofocus, PDAF, dan juga punya portrait kamera 50 MP dengan zoom atau telefoto perbesaran 2 kali optical zoom. Ya pokoknya yang tertarik silakan cek link pembeliannya di deskripsi. Ada pre-order dari tanggal 14 sampai 18 Desember dan first sale-nya 19 Desember ya di Shopee. Monggo, cek silakan link di deskripsi. Saya tutup videonya sampai di sini. Saya mau coba pakai dulu, jepret-jepret sana sini. Semoga bagus ya hasilnya. Dan semoga kekecian smartphone ini bisa membuat Tecno makin berani merilis banyak seri baru lagi untuk berbagi kebutuhan smartphone di tanah air ya. Oke, itu dia Tecno Camon 19 Pro. Unboxingnya dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.